Pusaka Nagara Jaluk Tujuh Kinatah Emas Wedana Pitu. Ia merupakan sebuah mahakarya seni yang begitu luar biasa, mewakili kekayaan budaya dan keterampilan leluhur para empu. Dengan ukiran dan tempaan yang begitu menakjubkan, bentuk yang mengagumkan, dan makna simbolis yang tersemat mendalam, keris ini melampaui sekedar sebuah senjata saja, namun mampu menjadi perwujudan keajaiban seni Tempah Nusantara. Saat menatap gelegar wibawanya, seolah membangkitkan rasa ingin tahu tentang mitos dan cerita di baliknya. Panjenengan penasarankah? Untuk itu jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya sangat indah. Kayaman Surakarta dengan bahan kayu Trembalo Aceh. Seratnya nginden nampak anggun dan merbawani. Dipadukan dengan pendok bunton tatah templek berbahan tembaga yang sudah disepuh perak. Mendaknya motif kendit seling mirah berbahan perak. Lalu dedernya model Yudowinatan berbahan kayu kemuning bang dengan ukiran yang sangat tegas dan pantas. Secara keseluruhan perejengannya begitu merbawani, nampak sangat elegan, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk Tujuh Dapur Nagaraja Kinatah Emas Wedana Pitu Pamor Beras Wutah Tangguh Mataram Sultan Agung. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 40 juta rupiah. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Di antara koleksi yang ada di galeri kami, Nagaraja ini boleh dikata termasuk kelangenan yang sangat kami cintai. Tidak hanya keindahan dan kedetailan garap dari sang empu ataupun tingkat keutuhannya yang lebih dari 90%, namun ada perbowo tersendiri yang susah dideskripsikan melalui kata-kata. Siapapun yang pernah menantingnya akan dibuat jatuh hati dan merasakan sensasi keterbukaan pusaka seluhur ini. Tidak sedikit para pecinta tosan aji yang menempatkan pusaka berdapur Gana Naga duduk dalam jajaran strata atas atau tingkat ageman tertinggi di antara dapur keris-keris yang lainnya. Naga merupakan makhluk mitologi yang hadir hampir di seluruh kebudayaan di dunia. Ia biasanya menjadi tokoh pendukung dalam dongeng ataupun legenda. Dalam budaya Jawa khususnya dalam arsitektur Jawa kuno, naga ditemukan pada era kerajaan-kerajaan Jawa Timur dari abad ke-10 hingga abad ke-16. Yang tertua terdapat di pertitaan Jalatunda di lereng Gunung Pananggungan. Tampak seekor naga melilit di bagian bawah lingga-lingga semu yang ada di kolam utama. Naga dalam bahasa Sanskerta berarti ular jantan. Namun di Jawa sendiri naga lebih merujuk pada dewa ular yang berwujud sebagai sosok makhluk linuwih berbentuk ular raksasa. Naga Jawa digambarkan juga memakai mahkota di atas kepalanya. Terkadang juga memakai perhiasan anting dan kalung, dan ia dianggap sebagai sosok pelindung atau pengayom. Sehingga umum ditemukan dalam pahatan gerbang, pintu masuk, atau unda-undaan tangga bangunan-bangunan suci dengan maksud untuk melindungi bangunan yang ia tempati. Bentuk visual dari mahkota secara ditonasi merupakan simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja, ratu, atau dewa. Secara konotasinya, mahkota merupakan lambang kekuasaan, kejayaan, legitimasi, dan kemakmuran. Jika mahkota tersebut disematkan pada seseorang, berarti orang tersebut memiliki kekuasaan, tahta, atau kedudukan, bahkan menjadi pemimpin.
Mahkota sang naga berbentuk topong seperti milik Adipati Karna dan bukan kuluk Kanigoro milik Prabu Kresna, yang dalam dunia pewayangan biasa dikenakan seorang raja bila sedang memimpin peperangan. Mahkota ini juga bisa dikenakan oleh para bupati atau raja-raja kecil yang dikenal dengan kerajaan vasal. Relief sumping Sekar Kluweh sebagai hiasan telinga juga dapat dimaknai bahwa sebagai seorang raja atau pemimpin yang mempunyai banyak keluwian, ia akan memiliki ketajaman pendengaran dan pandai memilah hal-hal baik apa yang ia dengar. Ketajaman pendengaran ini akan menuntun seorang raja untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan orang yang dipimpinnya, serta dekat dengan hati nuraninya sendiri. Sedangkan kepala naga nampak sedikit mendongak. Posisi ini diinterpretasikan sebagai sikap seorang pemimpin yang menunjukkan rasa percaya diri dan kewibawaannya, serta senantiasa sadar dengan amanat dan tanggung jawab yang ia pikul sebagai seorang pemimpin. Selain itu, posisi kepala mendongak menandakan ketegasan seorang pemimpin untuk dapat bersikap adil tanpa pilih kasih. Mata naga menyorot menatap ke depan dengan sorotan tajam namun memiliki kesan tenang yang menunjukkan sikap kepemimpinan dan kewibawaan yang menekankan suri toladan. Sebagai seorang pemimpin yang baik harus memenuhi kewajibannya, berbudi bawa laksana, ambek adil para marta, atau berlimpah budi luhurnya, adil dan penuh kasih terhadap semua yang hidup, sehingga ia bisa menjadi panutan bagi rakyat yang dipimpinnya. Mulut naga nampak sedikit terbuka atau menyeringai, menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bertutur kata. Karena kata-kata dari seorang raja adalah sabda yang tidak bisa ditarik kembali. Sabdo Pandito Ratu tan kena wala-wali. Apa yang telah diucapkan seorang raja merupakan paugeran atau aturan yang harus dipatuhi. Tidak hanya oleh para bawahan dan kawulonya, melainkan juga berlaku bagi dirinya sendiri. Jika dipirsani, badan naga tampak begitu prasaja, tidak gemuk namun juga tidak kurus. Meliuk-meliuk ke atas mengikuti bentuk loknya. Hal ini merupakan perwujudan dari usaha manusia mencapai kasampurnaning urip yang senantiasa menyadarkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah kesadaran tentang sangkan paraning dumati atau ajaran tentang kehidupan yang berketuhanan. Bentuk badan yang ramping dengan loknya itu diartikan sebagai seorang yang gesit, cepat bertindak, dan cepat mengambil keputusan yang benar. Pusaka naga raja ini loknya berjumlah 7, yang dianggap sebagai angka yang sangat sakral. Dalam bahasa Jawa, angka 7 disebut pitu, yang dalam Jarwo Dosok memiliki makna pitutur, pitungkas, piwulang, pituduh, dan pitulungan, yakni nasihat, pesan, ajaran yang baik, bimbingan, dan pertolongan. Pusaka yang benar-benar jangkep, tidak hanya visualnya saja, melainkan isi pesan di dalamnya. Kami selalu berbaris dalam doa, mudah-mudahan bertemu dengan Tuhan yang paling tepat. Matur nuwun dan salam tutut hati.